Saya Dr. Anus Baskami Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, berterima kasih dan memberikan aspirasi yang tinggi atas dedikasi Radio Cardova 99,4 FM yang telah memberikan informasi dan pencerahan kepada warga Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, saya sering berdiskusi bersama Ibu Teorida Simanjuntak tentang peran media dalam membantu kerja-kerja lembaga DPRD Sumatera Utara. Ibu Teorida itu bukan ibu adik dia, juga ibu saya. Kenapa? Karena saya mengenalnya sejak saya SD. Dia teman orang tua saya, teman baik bapak saya. Teman baik, almarhum dari sini, dari Sumatera Utara, almarhum bapak saya. Itu teman baiknya. Saya sering kali melihat ibu Bio ini, ketika saya kecil suka main ke kantor pada saat itu sinar pembangunan. Kalau nggak salah saya itu sinar pembangunan. Dan saya secara jujur saya menghormati Ibu Tio, ada teman bapak saya dan dia punya prestasi. Seingat saya dari kecil aja udah punya radio, udah melalang buana mengembangkan radionya, bahkan ke Amerika pun tak pernah dia semua. Bahkan apa saya bilang itu orangnya gigih, dia itu orang gigih, itu gigih Cuna. Saya kenal dengan Ibu Teorida itu sekitar 50 tahun yang lalu. Terus kemudian dengan adanya dia buat itu berkembang itu sehingga bisa berdirinya lah radio swasta yang cukup dikenal di Sumatera Utara. Jadi ini dikembangkan kemudian terus sampai ini Cardova yang saat ini dikenal cukup hebat di kalangan masyarakat. Kemudian saya banyak lihat keaktifan dari ibu ini ya dari berbagai macam sehingga terakhir dia terus sampai dengan radio di daerah sini. Jadi mudah-mudahan kegiatan daripada Ibu Teorida ini sudah sangat luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai sekarang ini apalagi sudah dengan kegiatan di radio yang sudah begitu banyak ya, sehingga masyarakat sudah cukup banyak mengenal, dan ibu ini juga dulu berperan sangat banyak dan sangat besar, baik di olahraga, baik di advertensi ya, baik di segala macam. Dan ini saya kira memang sampai sekarang apalagi ini sudah agak berumur ya, ini perlu jadi contoh ya bagi ibu-ibu yang saya mungkin umurnya masih di bawah daripada Ibu Teorida. Teorida ini saya kenal sejak kami masih sama-sama kanak-kanak dan remaja di Sibolga. Kemudian dengan keberaniannya pada masa remaja, dia hijrah sendiri ke Medan dan berjuang sendiri di Medan dengan segala sesuatu yang ada pada dirinya, ketulusan, kegigihan, keberanian. Disitulah dia masuk ke Medan ini. Ibu Teorida Simanjuntak adalah satu-satunya perempuan pengelola radio dan pemilik radio swasta yang selalu aktif hadir mengikuti berbagai program-program jurnalistik seperti lokakarya jurnalistik, seminar, dan acara-acara lainnya yang menyangkut keterampilan jurnalis pada umumnya. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi media lainnya seperti PWI, organisasi radio maupun televisi yang ada di Sumatera Utara. Radio Cardova yang dikategorikan sebagai Community Radio Station atau radio pelayan masyarakat dikelola oleh Ibu Teorida ini dengan penuh semangat. Bersedia menyiarkan berita-berita dari radio suara Amerika yang utamanya menyangkut berita kemajuan teknologi, pertukaran seni budaya kedua bangsa, dan berita-berita ekonomi lainnya. Hal-hal tersebut di atas dibarengi dengan personalitas Ibu Teorida yang ramah dan easygoing itulah yang mungkin menarik perhatian Direktur Dinas Penerangan Amerika Serikat saat itu untuk menjejaki
kemungkinan dia dicalonkan sebagai salah satu peserta International Visitors Program. Nah, sekitar pertengahan tahun 1990-an, mungkin tahun 1995, saya sudah lupa, jadilah Ibu Tiorida berangkat ke Amerika Serikat, mengikuti berbagai program jurnalistik, utamanya mengunjungi berbagai stasiun radio dan kota-kota di banyak negara-negara bagian di Amerika Serikat. Semua biaya perjalanan termasuk tiket pesawat, akomodasi, penginapan, makan selama kunjungannya di Amerika Serikat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat. Kantor pusat Dinas Penerangan Amerika Serikat di Washington mengurus segala pertemuan, perjalanan, dan acara-acara lainnya selama dia berada di Amerika Serikat. Sejak saya sebagai karyawan biasa hingga saya menjadi salah satu direktur di PT Bank Sumut, yaitu sebagai direktur pemasaran. Di mata saya secara pribadi, saya mengenal sosok Ibu Tiorida adalah sebagai pengusaha wanita, pemilik Radio Cordova, sebagai wanita kebanggaan Provinsi Sumatera Utara. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin Ibu Tiorida adalah satu-satunya wanita yang selama 50 tahun berkiprah di media elektronik, khususnya radio. Bagi saya pribadi, Ibu Tiorida itu sebagai inspirasi karena beliau adalah orang yang gigih dan ulet ya. Dan itu menjadi dorongan bagi saya untuk saya juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi dari beliau yang paling saya kagumi adalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya, walaupun beliau sebagai seorang pengusaha wanita yang sukses, ya, bisa memimpin usaha selama 50 tahun lebih, di mana radio adalah sebagai salah satu media yang banyak ditinggalkan oleh para pendengarnya karena sudah beralih kepada media yang lain. Ibu Tiorida saya kenal sebagai seorang pejuang radio yang mempertahankan eksistensi siaran radio dengan gigih. Saya melihat ada 3 keunggulan Ibu Tiorida yang mungkin juga dimiliki oleh banyak wartawan lain, yaitu yang pertama, beliau adalah seorang yang sangat ingin tahu terhadap banyak hal. Di luar siaran radio, dia selalu bertanya mengenai banyak hal, mengenai pers, mengenai dan lain-lain. Jadi ada eagerness, rasa ingin tahu yang tinggi dari Ibu Tiorida. Yang kedua adalah Ibu Tiorida seorang yang mudah bergaul, dengan siapa saja beliau bergaul. Dan keluarganya yang sangat beraneka ragam itu memudahkan dia bergaul dengan banyak suku, agama, dan sebagainya. Ini menjadi modal dia untuk dapat mengetahui banyak hal dan dapat mempertahankan perjuangannya di bidang radio. Dan yang ketiga adalah Ibu Tiorida adalah seorang yang gigih, yang tahan banting. Dia selalu tidak pernah menyerah dalam situasi apapun juga. Jadi menurut saya, kalau Ibu Tiorida menerima lifetime achievement adalah sesuatu yang memang sudah sewajarnya. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Tiorida. Terima kasih. Saya mengenal Tiorida Simanjuntak sebagai seorang sosok perempuan yang luar biasa. Semangatnya, kreativitasnya, produktivitasnya, bahkan boleh disebut dia adalah wanita yang agresif dan progresif dalam menggapai semua apa yang diinginkan. Tiorida berada di Sumatera Utara yang begitu luas. Dia meliput ke sana kemari dan dia tidak pernah dihambat oleh transportasi, naik oplet, naik becak, naik sepeda, dengan berbagai sarana dimanfaatkan dia. Dia benar-benar wanita yang kreatif dan produktif. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia sangat menyenangi profesinya. Dia sangat menyukai profesinya. Dan itulah mungkin
menyebabkan dia hingga saat ini dia tumbuh dan berkembang sebagai jurnalis kawakam yang tangguh dan juga sebagai pengusaha. Sebenarnya dari awal itu bukan radio sasaran saya sebenarnya, karena saya dari awal bercita-cita ingin mendirikan sebuah surat kabar yang terbesar, karena saya ingin politik saya dengan politik sehat dapat menerbitkan surat kabar. Tapi karena izin tertutup, terakhir saya lari ke hiburan, yaitu salah satu radio yang pada saat itu juga di kota sudah tutup. Jalan satu-satunya saya harus melirik di daerah. Jadi saya adalah pertama sekali perempuan yang mendirikan radio di daerah itu sebagai hiburan. Toh juga masyarakat di daerah itu butuh akan hiburan. Pada saat itu juga saya dipertemukan dengan juga teknisi yang sangat baik sekali yang paham akan radio, yaitu berdirilah di tahun 83 itu Radio Jukti Indah Sibolga. Kenapa saya buat di Sibolga itu? Karena salah satu adalah tanah kelahiran saya. Ketika saya diuber-uber oleh pejabat CPM untuk ditutup, ya memang kami tutup, tapi ditutup itu selesai itu kami mengudara lagi, karena bagi kami pun satu kekuatan yang sangat nekat, keberanian. Kenapa? Sementara antenanya saja, antena itu tahu kan sejenis tower, adalah supaya jangkauannya luas dari bambu, jadi dipancarkan dari radio pemancar rakitan. Plus karena itu saya juga pada saat itu banyak saya dengar radio-radio tersembunyi, yaitulah radio amatiran banyak. Namun saya buat langsung dengan radio bisnis. Ternyata karena saya juga sebagai udah lama di Medan, banyak teman-teman memasang promosi dan saya menjadi tertarik saya ubah menjadi Jukti Indah itu radio itu adalah membuat menjadi radio bisnis seperti itu. Dan setelah itu ya berkembang dari situ. Kembali saya di kota itu ada kebetulan yang bisa saya peroleh pengalihan dari orang lain kepada saya, yaitu Radio Kardopa. Radio Kardopa ini adalah radio metal, boleh dikatakan. Metal itu musik-musiknya aja dari barat semua, ringan hitam dan bagus-bagus. Jadi boleh dikatakan lagu-lagu yang sangat keras. Namun setelah di tangan saya rubah dengan 180 derajat tanpa merubah nama itu, karena Kardopa itulah karena doa Bapa. Sangat bagus sekali saya lihat untuk saya tekuni di situ. Maka sampai hari ini juga berdiri Radio Kardopa itu, baru lahir lagi radio di tebing tinggi. Setelah radio di tebing tinggi itu berkembang terus sampai di daerah, saya dirikan lagi radio di Karisma di Balige, yaitu Toba. Salah satu radio itu yang membuat saya, karena saya menuju Sibolga, setiap daerah saya pengen singgah, saya ingin singgah untuk melihat dengan menyesuaikan apa menjadi konten kebutuhan itu masyarakat untuk dapat didengarkan dari segi berita, politik, juga hiburan dan sosialisasi untuk dipaparkan kepada masyarakat. Melalui corong itu saya dirikan lagi di Medan, yaitu waktu itu setelah presiden kita berganti, waktu itu setelah jatuhnya Soeharto, itulah Gus Dur presiden kita kan. Di situ ada sesuatu kebebasan, saya ambil lagi kesempatan itu. Jadi ada teman-teman saya dari orang Chinese untuk membuat satu siaran radio Mandarin. Jadi radio PC itu dulunya itu adalah siaran Mandarin, tapi Mandarinnya itu sangat berkembang di kota Medan, tapi segi bisnisnya ya tidak tertarik. Karena kenapa? Ya semua itu kan ya karena kalau hanya orang itu aja memang wah mewah, tapi kita kan butuh hidup dari hasil yang kita peroleh dari
usaha radio itu sendiri. Sampai sekarang saya tekuni dengan usia saya sudah menjelang 50 tahun menginjak untuk memimpin radio itu, mungkin berkembang di tempat-tempat lain seperti itu. Di sini saya sebenarnya untuk pengembangan dari mulai berdirinya radio itu sudah memang tanggung jawabnya luar biasa saya jaga sampai dalam usia menjelang tahun emas ini. Ya tentu satu harapan ini mungkin apa bisa saya juga lagi ikut di tahun emas ke sekian lagi kan nggak mungkin. Jadi untuk itu saya sebenarnya sudah membenahi diri dari tahun-tahun kemarin itu untuk mendidik anak saya supaya lebih disiplin, lebih betul-betul memperhatikan usaha itu, karena usaha itu ya di saat kita mendirikan usaha itu semuanya saya lakukan memang karena kerja keras yang sangat luar biasa. Bahkan untuk memikirkan diri sendiri pun tidak ada terpikir. Namun karena hasilnya yang sudah begitu besar, di mana juga situasi yang menimpa dunia selama 2 tahun, hampir 3 tahun lah kita akan dikenakan dengan pandemi. Ya jelas dengan kesulitan itu bertambah lagi dalam usia begini, hampir semua perusahaan itu morat-marit. Bahkan PHK banyak, bahkan banyak perusahaan yang tutup, kaliber dunia, kaliber juga kelas menengah ke bawah juga. Di sini saya harus memang bersyukur kepada Tuhan itu saya masih bisa bangkit untuk tetap eksis. Semua kita sukai, semua. Iya. Penyiarnya juga. Penyiarnya semua ramah-ramah gitu. Pelawak-pelawak. Lagu Tembang Kenangan. Lagu Batak juga. Udah itu lagunya si Desi, lagu Padang. Kenalnya sama Ibu Tiorida di Radio Kardopa. Pada saat itu waktu mengadakan Natal, ya kan, ada acara-acara yang lain. Sebelum itu yang di atas itu kan masih jelek dulu itu, kan, masih belum ada kayak gini, masih jelek lah. Disitulah kami buat Natal. Udah itu perkumpulan sekali sebulan gitu dengan penyiar-penyiarnya, dengan fans-fansnya, buat seperti perwiritan gitu. Jadi memang kalau memang Kardopa sangat yakinlah kita memang paling nomor 1. Kayaknya kalau bisa dibilang di dunia. Mendengar Radio Kardopa itu dari awal aku udah tamat SMA semenjak tahun 80-an. Awalnya itu di ini, waktu kita ada di pulang sekolah nih, mampir di suatu jalan Sriwijaya namanya. Sebelum Jalan Iskandar Muda, kita udah ada di Sriwijaya. Bahkan aku meminta sampul-sampul, ada surat dari situ, aku koleksi. Jadi dengan adanya pendekatan ke Radio Kardopa itu yang masih AM, terus aku ngikuti jalan terus, akhirnya sampai sekarang radio itu tetap the best nomor 1 bagi diriku untuk memacu inspirasi, pengetahuan, bahkan bikin awet muda. Itulah radio. Kardopa itu kan punya ciri khas tersendiri. Nah, di samping dia berani tampil di beda, multi etnisnya sangat dekat dan sangat kuat, kental sekali, terutama dengan ownernya. Terima kasih buat owner yang begitu mengetahui semua apa masyarakat yang inginkan. Dan pokoknya semua amazing, is perfect untuk Kardopanya, terutama untuk Ibu owner Tiorida Simanjuntak. Maaf ya Bu disebut namanya, Ibu Tiorida Simanjuntak, Kardopa Group is the best. Termasuk sama Ibu Tiorida, ya semoga dia selalu sehat ya, selalu diberkati Tuhan,
selalu penggemarnya banyak, semakin maju, semakin tambah terkenalnya. Pesannya khusus buat owner sendiri ya, Ibu Tiorida. Ibu Tiorida, kami doakan sehat-sehat, panjang umur. Jangan bosan-bosannya Bu memberikan pengetahuan, terlebih di bidang Ibu yang di dunia persnya sampai mengabdi sampai 50 tahun mengabdi di persnya, bahkan suatu puji Tuhan. Baru lagi kita mendapatkan di bulan Februari kemarin Muri, hingga hari ini juga Ibu mendapatkan tokoh kandidat nomor 1 tentang pers di dunia persnya yang nasional di Indonesia. Dari pusat Ibu mendapatkan kado termanis dari pusat, memiliki dan meraih suatu penghargaan sangat luar biasa. Semangat terus Bu, sehat-sehat selalu. Kami tidak bosan menerima nasihat-nasihat Ibu, baik di bidang dunia persnya maupun di dunia musiknya, terutama pengetahuannya ya Bu. Jangan bosan-bosan, terlebih murni Bu, agak-agak merepet, ada cerewet gitu ya Bu. Kalau mati contohnya ada gangguan radio sedikit vakum, murni kayaknya kontak ke Ibu, bahkan ya seperti katanya seperti makan tanpa garam atau sayur, rasanya hambar Bu. Karena radio Kardopa yang dipimpin Ibu, bahkan Ibu ownernya sendiri dan di dalamnya merasakan itu apa keluh kesah dari kami. Ternyata Ibu sangat mulia melengkapi untuk kami. Kardopa ada karena kami, Ibu ada karena kami. Intinya Ibu Tiorida untuk kita, oleh kita, untuk kita. The best Ibu Tiorida. Adip itu Ibu Tiorida, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Begitulah perjalanan Ibu Tiorida Simanjuntak dalam membangun dan berjuang untuk Radio Kardopa Group. Dedikasi, kerja keras, serta cinta kasih yang telah diberikan telah menjadikan Radio Kardopa Group tetap jaya dan eksis sampai dengan saat ini di tahun keemasannya 50 tahun Radio Kardopa. Terima kasih, Ibu Tiorida Simanjuntak.